Anak Bapak kelas 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Apa kabar pada hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat. Marilah kita puji dan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat belajar ekonomi khususnya akuntansi pada pertemuan kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini akan ada materi selanjutnya atau materi baru ya. Tentang apa? Mari kita simak pembahasan dari Bapak. Tolong simak baik-baik ya. Oke, here we go. Kita sudah masuk ke dalam materi selanjutnya. Materinya apa? Nah, ini dia. Nah, masih di dalam tahap tadi. Yang terbaru adalah jurnal penyesuaian. Ya. Nah, jurnal penyesuaian apa sih menurut kalian? Yang namanya jadi disesuaikan ya, menyesuaikan berarti ada hal yang harus disesuaikan di dalam akuntansi ya. Pendapat sedikit ya. Tujuan ya yang harus kalian capai pada hari ini ada dua ya. Yang pertama itu kalian dapat menganalisis ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Lalu yang kedua, kalian dapat menentukan pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Kedua capaian inilah yang hari ini akan kita capai ya. Jadi tolong simak biasa nanti di akhir akan ada tugas kembali. Oke, selanjutnya. Nah, kalau Bapak konsepkan lagi, nah kita sudah masuk ke dalam jurnal penyesuaian di tahap bagi syarat. Oke, masuk saja langsung pengerti tujuan ya, tujuan dari jurnal penyesuaian ya, yaitu memastikan akun telah mixed account ya, mixed account yang artinya beberapa akun campuran yaitu akun nominal dan lalu yang kedua agar di akhir periode akun bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Hal ini lebih diutamakan bagi akun real yang berjenis aktiva dan utang dalam sebuah neraca. Lalu yang ketiga, menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada akhir periode. Sehingga kita bisa menemukan balik. Ya. Seperti itu maksudnya. Lalu yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos anggaran. Lalu definisi ya, definisi dari apa sih definisinya ya. Yang pertama ya, itu adalah menurut Sumarso ya, hal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengkoreksi sehingga dapat mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban dan modal sesungguhnya. Lalu menurut Weigen, Jerry, Kesedona dan Simmelpau, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan pengakuan pendapatan dan dasar yang sesuai telah diikuti. Dua definisi menurut para ahli. Nah, kalau kita simpulkan
Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan ya. Maaf, jurnal dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo pada akun untuk menyesuaikannya dengan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Adapun fungsi ya, fungsi jurnal penyesuaian lalu yang kedua untuk saatnya masuk ke dalam tahap intinya ya. Akun-akun mana saja sih yang harus disesuaikan? Ya, baik-baik. Adalah akun perlengkapan. Akan memerlukan penyesuaian karena terdapat pemakaian pada perlengkapan. Perlengkapan merupakan bahan-bahan yang dibeli untuk operasi perusahaan. Perlunya penyesuaian disebabkan tercatat tidak benar atau salah informasi dan kerusakan secara alami dan lain-lain. Inilah akun pertama yaitu perlengkapan. Bapak kasih contoh. Contoh kasus ya, saldo akun perlengkapan di neraca saldo sebesar pada menunjukkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar perlengkapan sesungguhnya yang dipakai berapa. Perhitungan yang harus disesuaikan, yang harus kalian lakukan adalah itu perlengkapan yang tersedia persediaan perlengkapan yang maksudnya pengurangan maka 1.200.000 adalah perlengkapan yang terpakai selama tahun tersebut. Jadi dengan persediaan yang tersedia ada 1.100.000, lalu ada sisa perlengkapan besar dari 2.700.000, maka perlengkapan yang terpakai adalah 1.000.000. Bagaimana dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya? Ini tabelnya ada tanggal ya, tanggalnya ada keterangan, kalau yang ketiganya ada referensi, lalu yang keempatnya debit, tanggal 31 Desember. Jurnal penyesuaiannya ya, perlengkapan 1.200.000 ditaruh di kolom debit. Perlengkapan besarnya 1.200.000 posisinya di debit. Lihat jurnal penyesuaian kasus. Akun kedua adalah akun beban yang masih harus dibayar. Akun beban diperlukan penyesuaian karena terdapat beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum. Misalnya beban tentang apa kasih dua contoh ya. Contoh kasus yang pertama, gaji karyawan bulan Desember akan dibayar pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 3.500.000. Lalu kasus yang kedua atau contoh yang kedua adalah perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu. Tahun 2019 perusahaan tutup buku
tanggal 31 pada hari Jumat ternyata Jumat ya. Penyelesaiannya yang pertama ya, kasus saya pada Desember 2018 adalah beban gaji pada debit dan utang gaji. Tadi kan sudah diberitahukan bahwa tanggal perusahaan akan dilakukan tahun 2019 perusahaan terbuku jatuh pada hari Jumat. Nah, bayaran 1,6 hari adalah besarnya 1.200.000, berarti 6 dikali 1.200.000 sama dengan 1 juta. Ya. Jadi jumlah usahanya adalah seperti ini ya. Gaji besarnya 1 juta di debit dan utang gaji besar Nah, bagaimana yang kasus pertama? Nah, masih harus ditagih pendapatan jahit yang telah selesai dikerjakan 355.000. Langsung saja bagaimana caranya adalah ayat jurnal penyesuaiannya ya, tidak perlu untuk kasus 1 tidak perlu ada perhitungan ya karena tidak masih belum dibayar ya oleh pembeli. Maka dari itu Desember tanggal 31 ayat jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha besarnya 375 di debit dan pendapatan jasa besarnya 375.000 di kasus yang kedua. Desember 2019 dibeli obligasi dengan harga 1.500 dan Desember
seperti ini ya. Oke, kalau dalam 1 tahun itu obligasinya besarnya 1.500.000 dari September 2019 ke satu Desember itu ada 4 bulan. Satu Maret itu 2 bulan. Ya, ada 2 bulan. Pendapatan bunga pada tahun 2019 per 12 dikali 20% dikali 1.500.000 sama dengan 100.000. Ini pada tahun 2019 ya. Kita kan hanya mencari pendapatan yang diterima dari bunga obligasi. Ya. Berarti masih ada piutang besarnya 100.000 di debit dan pendapatan bunganya 100.000 di kredit. Nah, itu adalah untuk penyelesaian kasus kedua. Oke, lanjut. Nah, akun yang keempat adalah akun aktiva tetap disusulkan. Aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari 1 periode. Ya. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, setiap tahun peralatan menjahit disusutkan 5% dari harga perolehnya. Harga pada neraca saldo besarnya 4.500.000. Lalu kasus yang kedua, tanggal 1 April 2019 dibeli mobil 125 juta, masa manfaat kendaraan 4 tahun, dan nilai residunya 5 juta. Ya. Oke. Nah, kasus yang pertama yaitu tentang peralatan jahit ya. Setiap tahunnya susutnya 5% dari harga alatnya, yaitu besarnya 4.500.000. Nah, berarti kita harus hitung dulu. 1 tahunnya berarti 5% kali 4.500.000 sama dengan 225.000. Nah, inilah besarnya penyusutan peralatan jahit, yaitu besarnya 225.000. Nah, kita masukkan ke dalam ayat jumlah penyesuaiannya. Seperti biasa dibuatkan tabel seperti ini dengan keterangan beban penyusutan peralatan besarnya 225.000 di sisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan besarnya 225.000 posisinya di kredit. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, lanjut. Dalam kasus kedua, tanggal 1 April 2019 dibeli mobil 125 juta ya kan. Masa manfaat kendaraan 4 tahun dan nilai residu 5 juta. Tapi kalau kita gambarkan terlebih dahulu ya. 2019 ditambah 4 tahun kan berarti 2023. Berarti dari tanggal 1 April sampai 1 April 2023 itu satunya 4 tahun. Ya. Nah, tahun 2019 dari tanggal 1 April ke tanggal 31 Desember 2019 itu ada 9 bulan. Ya. Jadi kita menghitung besarnya penyusutan kendaraan selama 9 bulan atau pada tahun 2019. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah seperti berikut. Ya. Nilai ekonomis dalam 4 tahun kan
125 juta dikurangi nilai residunya dulu atau nilai penyusutan atau nilai masa berlakunya itu besarnya 5 juta. Ya, hasilnya adalah 120 juta. Lalu kita hitung penyusutan per tahunnya. Ya, penyusutan per tahunnya berarti kan karena seperti dibilang 4 tahun, ya, 120 juta dibagi 4 sama dengan 30 juta. Lalu buatkan dalam penyusutan per bulan. Sama dengan 2.500.000. Nah, kita disuruh menghitung dari 1 April sampai 31 Desember, yaitu ada 9 bulan. Jadi menghitungnya 9 dikali 2.500.000 sama dengan 22.500.000. Nah, inilah hasil dari pada penyusutan kendaraan di bulan di tahun 2019. Oke, lalu kita masuk ke dalam ayat jurnal penyelesaiannya adalah beban penyusutan kendaraan, maaf ya. Ini beban penyusutan kendaraan besarnya 22.500.000, lalu akumulasi penyusutan kendaraan 22.500.000 di klaim. Nah, seperti itu ya cara mengerjakan. Oke, lanjut. Akun yang kelima adalah akun beban dibayar dibuka. Ya, beban dibayar dibuka merupakan transaksi yang pada saat terjadinya dianggap sebagai aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Pencatatan beban dibayar dibuka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai harta dan sebagai beban. Ya. Perlu diingat, apabila harta itu, maka akan di tahun depannya akan menjadi beban. Ya. Apabila pada tahun yang dihitung menjadi beban, maka di tahun depannya akan menjadi harta. Ya. Lanjut. Akun beban dibayar dibuka sebagai harta. Ya. Nah, kasusnya seperti ini. Tanggal 1 Oktober 2020 perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun. Jurnal umumnya kan biasanya seperti ini ya. Jurnal umum ya. Asuransi dibayar dibuka besarnya 1.200.000 di debit dan kas 1.200.000 di kredit. Itu. Nah, lalu bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Nah, ilustrasi ya. Tanggal 1 bulan 10 kita kan membayar 1.200.000. Nah, dalam 1 tahun berarti jatuhnya sampai tanggal 1 bulan 10 2021. Nah, dari tanggal 1 bulan 10 ke 31 Desember itu kan ada 3 bulan ya. 1 bulan 10 ke tanggal 31 Desember itu ada 3 bulan ya. Sisanya adalah 9 bulan pada tahun berikutnya. Berarti nilai bebannya adalah 3/12 dikali 1.200.000 sama dengan 300.000 ya bebannya ya. Beban asuransi pada tahun 2020. Nah, jadi menuliskannya adalah seperti berikut di jurnal penyesuaian. Berarti beban asuransi besarnya 300.000 di debit, asuransi dibayar dibuka besarnya 300.000 di kredit. Nah, kenapa beban asuransi? Ya, karena sini sudah dipakai oleh perusahaan asuransi ya, yang awalnya ya di awalnya. Itu kalau di jurnal umum kan asuransi dibayar dibuka di debit, sedangkan kas di kredit ya kan. Berarti ketika terjadi penyesuaian,
bahwa beban asuransi atau yang sudah dipakai besarnya 13.000 di debit dan asuransi dibagi beban sebagai harta. Akun beban dibayar di muka sebagai beban. Ya. Tanggal 1 Oktober 2020 berusaha membayar premi seperti biasa ya, seperti yang tadi ya. Beban asuransi besar 1.200.000 dan kas 1.200.000 di kredit. Ya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Sebagai berikut. Nah, sama seperti tadi bahwa ada dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember itu ada 3 bulan dan 9 bulannya sisanya. Bagaimana sebagai beban? Maka kita hitung yang 9 bulannya. Kita hitung yang 9 bulannya. Berarti dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 Oktober 2021. Itu 9/12 kali 1.200 besarnya 900.000. Maka dibuatkan seperti ini. Ya. Nah, asuransi dibayar di muka, maaf itu harusnya 900.000 ya, di debit dan beban asuransi 900.000 di debit juga. Oke, yang keenam, akun pendapatan diterima di muka ya. Utang pendapatan artinya pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya pendapatan di masa yang akan datang. Utang pendapatan ini dapat dinyatakan sebagai utang dan pendapatan saat penjurnalan. Contohnya seperti berikut, saat tanggal 1 September 2020 diterima sewa untuk 1 tahun 1.200.000 atas ruangan yang tidak terpakai dari Tuan Ahmad. Oke, cara penyelesaiannya seperti itu. Nah. Kalau kita tuliskan di jurnal umum kan seperti ini ya, kas di debit 1.200.000 dan sewa ruangan di dan ngomong, tapi sebagai tulisan bagaimana kita ilustrasikan dulu lebih dahulu ya. Nah, dalam 1 tahun berarti 1 September sampai 1 September 2021 itu 1 tahun ya kan. Nah, yang kita minta adalah dari tanggal 1 September 2020 sampai 31 Desember 2020 ya. Nah, dari 1 September ke 31 Desember itu berapa bulan? Itu adalah 4 bulan. Lalu sisanya ada 8 bulan. Nah, menghitungnya adalah berarti 4/12 dikali 1.200.000. Itu besarnya 400. Nah, jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Sewa dibayar di muka besarnya 400.000 di debit dan pendapatan sewa besarnya di kredit. Lalu yang kedua, kalau aku pendapatannya sebagai pendapatan ya, sebagai pendapatan. Nah, masih sama ya. Contoh kasusnya. Nah, kalau di jurnal umumnya seperti tadi, kas di debit, pendapatan sewa di debit. Ya. Kita bikin seperti tadi. Nah, yang kita hitung adalah dari tanggal 1 Januari sampai 1 September 2021. Ya. 8/12 dikali 1.200 sama dengan 800.000. Nah, berarti pendapatan sewanya adalah di debit 800.000, sewa di bawah bukanya 830.000. Maaf, itu agak keliru. Oke, lanjut. Nah, ya.
latihan soal ya. Di sini ada neraca saldo tanggal 31 Desember 2020 dari kas sampai beban lain-lain. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian ya. Yang pertama perlengkapan kantor yang ada senilai 1.200.000 ya. Lalu peralatan kantor disusut senilai 10% dari harga perolehan. Lalu asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Oktober 2020 1 tahun. Yang belum dibayar 500.000. Oke. Mungkin itu saja dari cukup ya. Nah ini tolong dibaca baik-baik soal dari Bapak, jangan sampai keliru. Oke, nah untuk pengumpulannya ya. Pertama kalian mengerjakannya di buku tulis dengan menuliskan cara penyelesaiannya dan jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, kalian fotokan hasil tugas kalian bentuk JPG atau PDF atau PNG. Lalu kalian mengupload hasil fotonya ke Classroom sudah dapat sediakan. Dan paling lambat pengumpulannya jam 15.00 atau jam 3 sore. Jadi dari Bapak untuk mengisi link kehadiran yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom kalian, dan selamat belajar kembali.